Ya, selamat pagi, semangat berlatih adik-adik, dan sukses, dan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas soal tentang pencacahan dan peluang. Ada 3 soal tentang pencacahan dan 2 soal tentang peluang. Ya, sangat cocok untuk adik-adik yang baru belajar pencacahan dan peluang. Ya, karena soalnya ini sangat sederhana. Ya, soal seperti ini bisa muncul di UTBK, bisa muncul di TPA, bisa muncul di ujian mandiri, ya bisa muncul di ujian kedinasan, akpol, dan lain sebagainya. Ya, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Ada 5 orang akan foto bersama tiga-tiga di tempat penobatan juara 1, juara 2, dan juara 3. Jika salah seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati tempat juara 1, berapa banyak foto berbeda yang mungkin tercetak? Ya, di sini ada 5 orang. Kita misalkan saja ada si A, ada si B, ada si C, ada D, dan ada E. Salah seorang di antaranya harus selalu ada. Nah, misalkan yang selalu ada, katakanlah yang ini. Jadi, selalu ada. Nah, apakah kasus ini pakai kasus kombinasi atau permutasi? Ya, tentu saja pakai permutasi karena urutan diperhatikan. Contoh misalnya ya, A, B, C itu tidak akan sama dengan A, C, B. Karena urutannya berbeda, hasil fotonya juga berbeda. Nah, permutasi semacam ini boleh kita selesaikan dengan menggunakan aturan perkalian atau aturan pengisian kotak. Nah, untuk juara 1 yang ada paling kanan sudah diisi oleh si A. Nah, berarti yang juara 1 ini ya harus selalu menempati juara 1 ini yang si A ini kita isi dengan satu kemungkinan, satu pilihan. Nah, sedangkan juara 2-nya bisa diisi oleh salah seorang dari ini, yaitu bisa B, C, D, atau E. Nah, berarti di sini 4 pilihan. Nah, sedangkan di sini bisa diisi dengan 3 pilihan. Nah, mengapa demikian? Karena dipilih dari salah seorang ini. Ya, katakanlah di sini yang sudah mengisi kotak kedua adalah si B. Maka si B-nya kita coret. Berarti yang boleh di sini C, D, atau E. Sehingga ada 3 kemungkinan, 3 pilihan. Nah, totalnya 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi berapa banyak foto berbeda yang mungkin tercetak? Jawabannya adalah 12. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pengurus tersebut? Nah, apakah kasus ini pakai kasus permutasi ataukah kasus kombinasi? Mari kita cek. Ada 10 orang pengurus OSIS. Misalnya si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, terpilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalnya yang terpilih adalah A, B, C. Ya, apakah A, B, C sama dengan B, A, C? Atau apakah sama dengan C, A, B? Nah, jawabannya ini tidak sama. Nah, mengapa tidak sama? Karena A, B, C artinya A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Kalau BAC artinya apa? B sebagai ketua, A sebagai bendahara, sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Jadi urutannya adalah ketua, sekretaris, bendahara. Maka di sini urutan diperhatikan. Urutan diperhatikan. Ya, susunan unsur dengan memperhatikan urutan disebut dengan perhatikan.
mutasi. Nah, adik-adik boleh menyelesaikan soal seperti ini dengan permutasi atau aturan perkalian atau aturan pengisian kotak. Nah, saya akan selesaikan dengan aturan kotak dulu. Ini ketua, ini sekretaris, ini bendahara. Nah, yang bisa menjadi ketua bisa A, B, C, dan seterusnya, atau J. Ya. Jadi ada berapa pilihan? Ya, ada 10 pilihan, 10 cara, 10 kemungkinan. Salah satu sudah menjabat sebagai ketua dan dia tidak boleh menjabat sebagai sekretaris atau bendahara. Katakanlah si A yang menjabat sebagai ketua, maka A kita coret. Jadi yang boleh menjadi sekretaris adalah B atau C dan seterusnya atau C. Nah, berarti di sini ada 9 pilihan atau 9 cara. Salah satu sudah menjadi sekretaris, katakanlah si B yang menjadi sekretaris, maka B tidak boleh menjabat menjadi bendahara. Jadi yang boleh siapa? Ya, yang boleh adalah C, D, dan seterusnya sampai J. Jadi ada 8 pilihan. Nah, lalu kita kalikan, maka dapat 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Nah, jadi berapa banyak cara memilih pengurus OSIS? Jawabannya adalah 720. Nah, kita juga bisa menggunakan permutasi 3 dari 10 unsur. Rumusnya adalah 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial bawahnya, atasnya bisa kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Lalu ini disederhanakan. Dapat 1, dapat 1. Sehingga 720 cara. Nah, baik. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah 720. Ya, kita lanjut dengan soal berikutnya. Nomor 3. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut? Nah, saya tuliskan soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikerjakan 8, 1 sampai 4 wajib. Nah, berarti 4 soal dikerjakan 4. Nah, sisanya ada 6 soal. Nah, 6 soal dikerjakan 4. Sehingga totalnya dia mengerjakan soal sebanyak 8. 4 soal di sini dan 4 soal di sini. Ya, 4 soal dari 4 soal yang tersedia, 4 soal dari 6 soal yang tersedia. Nah, mengapa menggunakan kombinasi? Alasannya karena urutan tidak diperhatikan. Misalnya kita mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4. Nah, itu akan dianggap sama dengan 4, 3, 2, 1. Dianggap sama dengan 3, 4, 2, 1. Dianggap sama dengan 2, 1, 3, 4. Jadi urutan pengerjaan tidak penting. Yang penting yang dikerjakan adalah 1 dan 2 dan 3 dan 4. Dibolak-balik itu sama aja. Jadi ini adalah kasus kombinasi. Karena urutan tidak diperhatikan. Nah, oke, kita lanjut. Kalau 4 kombinasi 4 hasilnya pasti 1. Ingat, NCN pasti hasilnya 1. Nah, untuk 6 kombinasi 4, ya, kita menggunakan rumus NCK sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. Ya, maka ini jadinya 6 faktorial dibagi N dikurang K berarti 6 dikurang 4, yaitu 2 faktorial. Terusnya 4 faktorial. Ya, nah sehingga ini jadinya, ya ini 2, 6, 5, 4 faktorial. Coret.
maka dapatlah 15. Jadi berapa banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut, yang dapat diambil siswa tersebut? Jawabannya adalah 15 pilihan berbeda. Gitu ya. Ya, soal selanjutnya. Dalam kantong terdapat 4 kelereng merah, 5 kelereng biru. Ya, jadi ada kantong yang isinya 4 merah dan 5 biru. Jika dari kantong diambil 2 sekaligus. Nah, ini diambil 2 sekaligus. Tentukan peluang mendapatkan kelereng 1 warna merah dan 1 warna biru. Nah, yang ditanya peluang 1 berwarna merah dan 1 berwarna biru. Nah, ini boleh kita menggunakan cara seperti ini. Merahnya ada 4, dipilih 1. Maka 4 kombinasi 1. Ya, birunya ada 5, dipilih 1. Maka 5 kombinasi 1. Nah, total kelerengnya ada sebanyak 9. Maka semestanya 9, semua kemungkinan yang mungkin adalah 9 kombinasi 2 ya. Ya, semestanya ya. Jadi peluang suatu kejadian rumusnya adalah N dari kejadian yang diinginkan dibagi dengan N semesta. Semesta itu berarti keseluruhan yang mungkin. Ya, 4C1 pasti 4, 5C1 pasti 5. Nah, 9C2 kita hitung di sini. Yaitu 9 faktorial dibagi 9 kurang 2, 7 faktorial. Terus 2 faktorial. Ya, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial kali 2. Coret. Ya, dapat 4. Nah, berarti di sini 9 kali 4. Nah, ini berarti 9 kali 4. Kita coret 4-nya. Maka dapat jawaban 5/9. Nah, jadi jawabannya adalah 5/9. Ya, soal yang terakhir. Pada sebuah lemari pakaian tersimpan 5 baju putih dan 3 baju biru. Ya, di sini ada lemari. Ya, dalam lemari ada 5 baju biru ya. 3 biru dan 5 baju putih. Jika diambil 2 baju secara acak 1 per 1 tanpa pengembalian. Nah, pertama diambil 1 baju. Terus yang kedua diambil 1 baju tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil pertama baju putih. Nah, jadi yang ditanya adalah peluang putih pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua. Ya. Dan ini boleh kita tulis peluang terambil putih pada pengambilan pertama dikali dengan peluang biru pada pengambilan kedua. Ya, diketahui putih pada pengambilan pertama. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah peluang bersyarat. Ya, yang mana kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Nah, mengapa dipengaruhi? Karena dia mengambil dan tidak dikembalikan. Pengambilan tanpa pengembalian. Ya, jadi kalau diambil 1 maka dia akan berkurang jumlahnya, banyaknya akan berkurang. Karena banyaknya berkurang, maka peluangnya juga akan berubah. Nah, jadi pada pengambilan kedua, peluangnya akan ditentukan oleh peluang dari yang pertama. Ya, pengambilan putih pada pengambilan pertama, nah putihnya ada berapa? Ada 5. Ya, totalnya ada berapa? Ada 8. Maka peluangnya 5/8. Ya, pengambilan biru ya, peluang terambilnya biru. Birunya ada 3, maka 3 dibagi dengan, ya bagi 7.
jangan 8. Nah, mengapa 7? Karena pada pengambilan pertama diasumsikan yang terambil adalah putih. Jadi putihnya tinggal berapa? Tinggal 4 putih. Sehingga totalnya ada sebanyak 7. Sehingga pembagiannya adalah 7. Nah, ini kita kalikan 15/56. Nah, jadi peluangnya adalah 15/56. Ya, demikian kita sudah bahas 5 kasus tentang pencacahan dan peluang. Nah, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng, dan share videonya kepada teman-teman kalian. Adik-adik yang ingin belajar pencacahan dan peluang, silakan lihat video-videonya di playlist pencacahan dan peluang. Ya, semoga sukses. Terima kasih.